Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat remah-remah hikmah. Kali ini saya akan membacakan kisah Abu Nawas yang berjudul Manusia Bertelur. Selamat menikmati. Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun al-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dibuat semua bisa diatasi dengan cara-cara cemerlang oleh Abu Nawas. Tapi Baginda Raja tidak putus asa. Masih ada puluhan jaring muslihat untuk menjerat Abu Nawas. Baginda Raja beserta para menteri sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi oleh para pangeran bangsawan dan orang-orang terkenal. Suatu sore yang cerah ketika Baginda Raja beserta para menterinya berendam di kolam, beliau berkata kepada para menteri, "Aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas." Para menteri bertanya, "Kalau kami boleh tahu Baginda, apakah itu wahai Paduka yang mulia?" Kalian tak usah tahu dulu. Aku hanya menghendaki agar besok sore kalian datang lebih dini. Datanglah besok sebelum Abu Nawas datang, karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama-sama dengan kita, kata Baginda Raja, memberi pengarahan dengan sengaja merahasiakan tipuan apa yang akan digelar besok. Besoknya Abu Nawas pun diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang sangat terkenal itu. Dan seperti yang telah direncanakan, Baginda Raja dan para menteri sudah datang sebelum Abu Nawas datang. Baginda datang dengan membawa 19 telur ayam. 18 butir dibagikan kepada para menterinya, sedang 1 butir untuk dirinya sendiri. Kemudian Baginda memberi pengarahan singkat tentang apa yang telah direncanakan untuk menjebak Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja beserta para menteri sudah berendam di dalam kolam. Melihat hal itu, segera saja Abu Nawas melepas pakaiannya dan langsung ikut berendam. Di dalam kolam, Abu Nawas harap-harap cemas, kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapi oleh beliau. Mungkin permainan kali ini lebih berat karena Baginda Raja tidak memberi tenggang waktu padanya untuk berpikir. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas dengan berkata, "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajak engkau ikut dalam permainan kami." "Permainan apakah itu Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas belum mengerti. "Kita sekali-kali melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh para binatang. Sebagai manusia kita mesti bisa melakukan dengan cara kita masing-masing," kata Baginda sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti Baginda yang mulia," kata Abu Nawas dengan ketakutan. "Masing-masing dari kita harus bertelur seperti ayam, dan barang siapa yang tidak bertelur maka ia harus dihukum," kata Baginda Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya nampak murung. Ia makin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda kali ini. Melihat wajah Abu Nawas yang murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. "Nah, sekarang apa lagi yang kita tunggu? Kita menyelam lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing," perintah Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda dan Raja para menteri pun mulai menyelam, kemudian naik ke atas satu persatu dengan masing-masing membawa sebutir telur ayam.
Abu Nawas yang masih di dalam kolam, ia tentu saja tak sempat mempersiapkan telur karena ia memang tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja dan para menteri telah mempersiapkan telur masing-masing 1 butir. Karena memang tidak mungkin seseorang pun yang bisa bertelur, dan tidak akan pernah ada bisa manusia bertelur. Karena dadanya mulai merasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan kemudian naik ke atas. Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas nampak tenang karena ia berkelakuan aneh-aneh. Tiba-tiba saja mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok keras sekali, sehingga Baginda Raja dan para menterinya merasa heran. "Ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Kalau begitu engkau harus dihukum, hai Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Tunggu dulu, wahai tuanku yang mulia," kata Abu Nawas memohon. "Apalagi hai Abu Nawas," kata Baginda Raja tak sabar. "Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tetapi hamba merasa menjadi ayam jantan. Maka hamba tak boleh bertelur. Hanya ayam jantan hanya ayam betina saja yang bisa bertelur." "Kukuruyu, kukuruyu," kata Abu Nawas dengan membusungkan dadanya seperti ayam jantan. Baginda Raja tak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri yang semula cerah penuh kemenangan kini mendadak berubah menjadi merah padam karena malu, sebab mereka dianggap ayam betina. Abu Nawas memang licin, malah kini lebih licin daripada belut. Karena merasa malu, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid dan para menteri segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang Abu Nawas yang tampaknya blow-on itu sebenarnya diakui para ilmuwan sebagai ahli matik atau ahli logika. Tentu saja gampang bagi Abu Nawas untuk membolak-balikkan dan mempermainkan kata-kata guna menjatuhkan mental lawan-lawannya. Demikianlah kisah Abu Nawas ini berakhir. Terima kasih dan jangan lupa mengikuti kisah menarik lainnya masih di channel Rama-Rama Hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.